turun dari 750-an itu enggak Pak ya, dari kematian 750-an ini kita ada di 646 ya, jadi rasio kita sekarang di biasanya 98 Ibu Bapak sekalian, sekarang di 82 ya. Dan ternyata apa yang bukan diramalkan ya, apa yang disampaikan oleh para ahli ya, menyatakan bahwa ada pergeseran kematian itu sudah terbukti Bos sekalian. Komplikasi terbanyak itu adalah non-obstetrik ya. Tentu penyebab non-obstetrik itu kan banyak, dimulai dari dulunya mungkin punten ya, kekurangan gizi atau stunting yang tidak terdeteksi sehingga kelainan organnya terganggu. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Ketika pertumbuhan organnya terganggu, maka orang tersebut pasti di usia produktifnya akan mengalami penyakit metabolisme, yaitu hipertensi, jantung, stroke. Dan Ibu Bapak sekalian, itu sudah terbukti penyebab kematian terbanyak itu adalah non-obstetrik ya, lalu hipertensi dan perdarahan, karena kita tahu hampir 30% wanita Indonesia itu masih anemia. Gitu Ibu sekalian ya. Walaupun ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ya, mengalami penurunan kurang lebih 100 kasus. Itu untuk angka kematian itu. Angka kematian bayi Pak, ini turun di hampir di 500 kasusan ya. Biasanya kita di rasio 8, sekarang di rasio 6 Ibu sekalian, 6,73 per 1000 kelahiran hidup ya. Dan penyebabnya Ibu sekalian nyambung juga dengan kekurangan gizi, yaitu apa? Kelainan sistem respirasi Ibu sekalian, tanda kutip ya, tapi ini adalah hasil ya, dan kardiovaskular, yaitu penyakit jantung kritis, bawaan kritis. Nah, jadi CKG penting Ibu sekalian ya, ketika kita ingin menyelamatkan kehidupan seseorang Ibu sekalian. Ini punten sekalian, ini di rumah sakit kita nggak apa-apa ya, nggak boleh ke ya, ini contoh bahwa kita harus tapi saya tidak akan sebutkan tepatnya. Banyak punten ya, karena sistem rujukan yang tidak baik nih Bu Emma, ini saya menemukan fakta gitu ya secara langsung. Begitu lahir anak itu tidak dilakukan resusitasi dulu Bu Emma, biarin aja meninggal gitu ya. Nah untungnya ada yang gitu ya, belum tentu bisa dibilang meninggal, cuma resusitasi bayinya hidup gitu Ibu sekalian ya. Nah jadi ini mungkin kapasitas bidan Bu Nina, ini tolong baik yang bekerja di puskesmas, di rumah sakit, ayo patokannya adalah bukan beberapa target Ibu sekalian, tapi patokannya adalah berapa orang yang harus diselamatkan dan berapa orang yang bisa kita selamatkan ya. Tidak melihat persentase Bu Nina, ini mohon ya kepada Ikatan Bidan di Jawa Barat ya, khusus nih Bu, tolong sampaikan kompetensinya untuk betul-betul dipakai ya sebagai amalan untuk tadi membawa kesejahteraan bagi masyarakat ya. Rasanya sayang ketika kalau bekerja asal ada aja di ruang operasi, asal bisa asal pasien datang aja ke tempat praktek. Ya, jadi Bu Nin tolong ya, ini para bidan, karena laporannya ini dari bidan Ibu sekalian ya. Jadi saya ingin nanti insya Allah nih Bu Nin ada perwakilan dari rumah sakit ya, di bidan-bidan di rumah sakit kita kumpulkan bahwa walaupun tanda kutip ya kematian tertinggi itu sekarang adanya di rumah sakit ya, walaupun mungkin sistem rujukan kita belum berjalan dengan baik karena pre-rujukannya kurang baik itu, tapi tetaplah kita harus berupaya maksimal ya. Jadi yang namanya bayi lahir itu mau wajib resusitasi, mau dia hidup mau nggak hidup, resusitasi tetap dilaksanakan ya, supaya Ibu sekalian tadi sekali lagi bukan masalah presentasi, bukan masalah menurunnya, bukan masalah rasio Ibu sekalian, tapi yang terutama adalah satu orang pun nauzubillah ketika itu adalah anak kita, cucu kita, nggak ada satupun yang bilang itu sedikit. Nggak ada namanya seorang ibu anaknya meninggal tertawa Ibu sekalian ya, tapi pasti semuanya akan menangis. Nggak ada seorang kakak ketika adiknya meninggal tertawa, nggak ada Ibu sekalian, pasti sedih menangis ya. Itu mah kalau menurut saya ya sakit jiwa aja gitu ketika ada orang yang keluarganya meninggal tertawa gitu ya, pasti ada kelainan di dalam ya menurut saya. Jadi Ibu sekalian, mari kita sama-sama, walaupun disampaikan tadi stunting kan udah turun Bu, nggak bisa Ibu sekalian. Yang disebut stunting itu targetnya bukan turun Ibu sekalian, tapi harus di bawah 5% ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nggak mungkin memang stunting itu tidak ada. Karena kenapa? Dalam setiap episode kehidupan manusia itu ada 15-20% yang akan mengalami komplikasi Bapak sekalian. Jadi nggak mungkin memang gitu ya untuk penyakit-penyakit yang dalam hal ini punya penyakit
kronik tentu akan terjadi namanya stunting. Nah, tapi target kita adalah normalnya di mana, baiknya di mana, dikurang dari 5%. Tadi ya, karena ada 15 sampai 20 pasti mengalami masalah. Untuk itu Bapak sekalian, masih ada juga wasting. Nah, ini kalau betul nggak boleh Bapak sekalian, gitu ya, Bapak sekalian. Termasuk juga masih ada underweight sekitar 11,7%. Jadi Bapak sekalian, mari dengan adanya peningkatan kualitas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh ILP, kenapa ada klasterisasi supaya semua orang fokus Bapak sekalian. Ya, dimana tadi betul setiap klaster tidak bisa berdiri sendiri Bapak sekalian ya, jadi tetap justru hubungan atau interaksi di antara klaster itu sangat dibutuhkan untuk diupayakan saling memberikan informasi ya. Contoh Bapak sekalian, ketika klaster 1, klaster 2 ya dalam hal berbagi tentang penyakit Bapak sekalian, ya tidak bisa juga dalam hal ini klaster 3, klaster 4 Bapak sekalian nggak bisa kita ada sama klaster 2 tetap nggak bisa Bapak sekalian ya, karena klasterisasi itu sudah merupakan sebuah episode ya. Kenapa disebut episode? Artinya harus berkelanjutan, harus berkesinambungan antar klaster. Karena apa? Karena ILP itu, klaster itu hanya bagian, di mana 3 khusus untuk ILP itu. Yang pertama adalah klasterisasi, artinya nggak bisa dibagi-bagi teman-teman. Yang kedua itu adalah pendekatan akses dengan mendirikan pustu ILP, dan yang ketiga itu adalah PWS, pemantauan wilayah setempat. 3 itu yang merupakan fokus ILP. Jadi dalam setiap fokusnya itu tentu tidak ada pemisahan, gitu ya teman-teman sekalian. Untuk itu teman-teman sekalian, saya sangat berharap saya dapat menyatupadukan hal tersebut sehingga ILP ini menjadi betul-betul efektif dan efisien, gitu ya teman-teman sekalian. Tentu saya berharap nanti tadi ya diawali dari tentu dengan terima kasih ya dipilihnya Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor sebagai lokus dari CAI ini, Bu Ati, Bu Bupati, karena memang 2 kabupaten dan satu kabupaten 1 kota ini memang termasuk yang risikonya masih tinggi untuk kami. PR gitu ya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, termasuk Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung ya, Kota Cimahi ya. Itu adalah beberapa kota kabupaten yang angka untuk, walaupun Kota Bekasi punten ya itu di bawah sudah di bawah 5% ya Bu, tapi naik ya ini kalau tidak salah ya tahun kemarin 2025 naik ya Bu, naik ya Kota Bekasi ya untuk walaupun tadi ya teman-teman sekalian, jadi pertama gak boleh naik, kedua angkanya harus di bawah 5% ya. Jadi kalau teman-teman Kabupaten Bogor ini masih di 20 dan 18 ya, masih di 18 walaupun sudah turun dari 27 Bapak sekalian, nggak bisa menghela nafas buaya, masih harus mengejar buaya sampai di bawah 5%, gitu ya teman-teman sekalian. Kalau kita mau masa depan kita nanti Indonesia Maju 2045 itu tercapai ya, dan itu diawali dari ruangan ini. Makanya kenapa saya tadi absen, karena Bapak sekalian nggak bisa Disdukcapil tidak berperan, Bapak akan ya mohon bantuannya, tidak bisa IBI ya, lalu DP3 AKB, lalu Biro Kesra terutama yang termasuk Diskominfo ya, tapi nggak bisa itu kalau semuanya tidak berperan. Jadi saya apresiasi atas kehadiran dari masing-masing OPD Bapak sekalian, dan tentu walaupun kita sudah 100% ILP di Jawa Barat ini Bu Ati, tapi tadi masih ada kendala-kendala yang luar biasa ya. Salah satunya misalnya Kota Bandung atau Perkotaan Bekasi ya, dengan pustu ILP-nya mungkin agak di tanda kutip begitu ya. Nah, udah gak ada pustu betul ya. Makanya saya tanya ke Kota Bandung, terus gimana dong? Kata saya, ya kami adanya puskesmas keliling. Nah ini teman-teman sekalian ya. Tapi yang penting bagi kami adalah bahwa kemudahan akses itu didapatkan oleh masyarakat, karena 3 kata kunci dari ILP itu gak bisa tidak kita lakukan. Makanya ketika CKG di ASIK kemarin itu tidak ada data yang bisa diambil, Bu Yesi protes saya ke Pak MKS gitu ya, ke Pak Menteri, Pak atas itu CKG itu nggak bisa ditindaklanjuti, teman-teman harus punya data data yang global gitu ya, untuk kalau mau pasien hipertensi tertangkap dan diobati gitu teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah sekarang di ASIK sudah ada tata laksana ya, dan ini tentu diharapkan tidak dipandang sebagai mempersulit atau menambah pekerjaan ya, tapi inilah sebetulnya kata kunci dari ASIK tadi, dari CKG dan ASIK ya, bahwa ketika kita temukan rasanya mubazir ketika tidak ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi terima kasih kepada CAI yang sudah melaksanakan tadi ya pendekatan
sekalian sudah di atas 80 ya, ini sebesar 92,2%, tapi nyatanya Punten ternyata KLB Campak ada di 15 kota kabupaten, gitu teman-teman sekalian ya. Mari teman-teman dari Indonesia Dr. Eka ya, luar biasa nih teman-teman sekalian ya. Mari kita lihat peningkatan kasus di 15 kota kabupaten ini, ayo menjadi warning kita. Apa nih yang nggak baiknya? Apakah dari cold chain-nya atau seperti apa? Nah ini mungkin kita mari sama-sama ibu-ibu sekalian. Belum zero dose-nya ya, kita ada 102.000 ibu sekalian tahun kemarin ya di zero dose, dan ini merupakan hal yang sangat tinggi begitu ya untuk dapat kita selesaikan. Termasuk di dalamnya juga kami terima kasih kepada CAI ya, dan tadi perhatian terhadap kanker anaknya, walaupun sekarang ibu sekalian luar biasa ya, kanker meningkat tajam ya, di mana dilaporkan di 2020 katanya ada 11.156 kasus kanker baru ya, di mana leukemia ada 3.880 dan ada limfoma non-Hodgkin dan tumor otak 35% ya. Luar biasa ya ibu sekalian ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada CAI nih ibu sekalian, apresiasi setinggi-tingginya karena beberapa walaupun sekarang juga kita sudah tindak lanjuti Bu Ati ya, bahwa penguatan dari registrasi kanker kemarin kita dengan Sasadiki sudah dikumpulkan ya, dan semoga ini mewujudkan atau menghadirkan rencana, anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan untuk pencegahan kanker di Jawa Barat ya. Dan ibu-ibu sekalian, mengakhiri sambutan ini sekali lagi mari kita sama-sama ya, bahwa tadi sinergisitas yang tentu saya sangat harapkan ya, terutama mungkin saya sebetulnya menunggu kehadiran DPM Desa ibu sekalian ya. Tadi bukan tadi ya, kemarin ya Pak Sekda itu kami rapat di Cekban ibu sekalian di Cekungan Bandung ya. Dan beliau juga menyatakan ketika dalam setiap rapat nggak mau kalau tidak dikomitmenkan dan tidak dihadiri oleh para sekda di 5 kota kabupaten di Cekungan Bandung ya, dimana salah satunya adalah peran daripada tenaga kesehatan kata sekda ya, Bu Dinkes katanya ibu kuatin di masalah kesehatannya, saya menguatkan di luar kesehatannya atau dalam hal ini spesifik dan sensitif, itu kata Pak Sekda. Artinya keberadaan ibu bapak di luar OPD kami, di luar dinas kesehatan ini memang sangat saya harapkan. Jadi bapak sekalian, itu saja mungkin tadi disampaikan, ini mohon maaf kepanjangan, tapi ini merupakan hal yang sangat penting bapak sekalian yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini ya, karena hari ini semua program hadir di lintas sektor ya, juga NGO-nya kita 3 yang hadir nih teman-teman sekalian. Semoga tadi dari USAID, dari GPH Yego gitu ya, bisa juga membantu Bu ya. Tadi terkait beberapa hal, karena CAI baru 2 kota kabupaten ini ya. Nah, berarti masih ada 25 kota kabupaten yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan di judulnya kode Bu. Kode gitu ya, karena memang tadi ya Jawa Barat masih membutuhkan ya, kita punya anggaran diefektifkan ya. Jadi ibu bapak yang namanya kita ini tidak ada efisiensi, yang ada adalah efektivitas ya. Kalau efisiensi itu kesana dan negatif ya buat ya Bu Yesi ya. Saya sukanya adalah efektivitas. Mari kita efektifkan ibu sekalian, termasuk di hari ini ya, kita biasanya lewat Zoom, mari kita efektifkan hari ini 1 hari, jangan ada yang pulang duluan gitu teman-teman ya. Kalau bisa nanti RTL-nya langsung ditindaklanjuti, karena tadi narasumbernya cuma 3 ibu sekalian, yang nanti tentu insya Allah keluar dari sini kita punya rencana tindak lanjut masing-masing ya. Karena hari ini menurut saya momen yang sangat penting, ini adalah kali pertama Bu Ati ketemu kami di Pemprov Jabar ini rapat bersama dengan organisasi profesi, bersama dengan narasumber dari Kemenkes, juga bersama dengan lintas sektor, lintas program, lintas OPD ya. Rasanya insya Allah sudah komplit ibu sekalian, dan tentu hari ini merupakan momen agar 2026 ya sampai 2029 nanti kita bisa menindaklanjuti apa-apa hal-hal yang kurang ya, termasuk Bapak Distrik Capil ya, kemarin Pak Sekda menggarisbawahi tentang tadi aturan dari 4 dokumen ya, 4 dokumen kependudukan yang dalam hal ini Sumedang bisa katanya ibu sekalian, masa 26 kota kabupaten ini tidak bisa ya. Dan ini merupakan salah satu PR ya yang luar biasa. Saya tutup dengan pantun, pergi ke pasar beli pepaya, wah ini ada nyamuk nih, lupa bayar malah ketawa. Masa ingat tadinya iya, padahal saya tadi nggak baca itu loh Bu, saya baru dapat ini ya, jadi saya jadi kesindir gitu ya. Terima kasih yang buat pantun ya. Yuk turunkan kematian ibu dan balita,
biar jabat istimewa makin luar biasa. Jadi kita berikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian saya buka acara kick off meeting dukungan CAI untuk pengobatan integrasi layanan primer di Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk, kemudahan dalam segala hal, dan tentu apa kita kerjakan jadi pahala dan amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sepertinya ya, Ibu Dr. Nadia Vini Adiani Dewi MMRS, dengan pengalaman kerja beliau yang sepertinya tidak ada yang terlewat ya Bu ya, bidang di Dinas Kesehatan mulai dari Kepala Puskesmas tahun 1997, kemudian sebagai Kepala Seksi Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, tidak terlewat juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan tentu saja dari tahun 2023 hingga saat ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mari Bapak dan Ibu kita dengarkan secara sama mengenai strategi dan penguatan integrasi pelayanan kesehatan primer klaster 2 untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan balita di Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Selvi. Barusan ada yang komen Bu Selvi, orang yang paling percaya di dinas adalah Bu Selvi. Karena Selvi terus. Iya. Maaf untuk pantun juga tidak saya bawakan Bu, karena Pak udah tadi dah. udah sama Ibu aja. Enggak Bu? Ya, teman-teman, mungkin saya tidak akan menyampaikan secara semuanya ya, tapi saya akan tangkap dulu beberapa hal yang sangat penting. Ya, tentu kita sudah pahami bersama ya, penduduk kita ini Jawa Barat, Bu Atik, ada kurang lebih 51 jiwa sekarang, 51 juta jiwa. Ya, yang tadi saya sampaikan banyak hal ya yang kenapa kita juga harus fokus kepada berapa Gen Z, milenial, ya baby boomer. Ternyata ini hubungannya Pak Karo dengan perilaku, dari mulai perilaku pola makan, pola olahraga, pola bekerja, ternyata nyambung Pak Karo. Ya, dimana ya mohon maaf ya para Gen Z begitu ya, yang saat itu suka dibilang ini ya, penampilan seperti stroberi gitu ya, cantik-cantik katanya, tapi kalau ditekan sedikit itu cepat pindah kerja. Itu ya Bapak sekalian, ini putar loh ya, ini kata penelitian. Artinya itu sangat berhubungan sangat di Bapak sekalian. Kenapa? Ya karena tadi orang, mohon maaf, ketika ada sebuah masalah tentu inginnya diselesaikan. Saya khawatirnya gitu ya teman-teman sekalian, ketika Gen Z ini lebih mengutamakan kepada aplikasi begitu ya, hal-hal yang tidak terkait dengan langsung, kekhawatirannya walaupun tanda kutip ya robotik sudah masuk di kesehatan, tapi kesehatan tetap harus ada kontinuitas. Ya makanya kenapa ada ILP, karena kata kuncinya kontinuitas sebetulnya. Ketika kasus diketemukan di CKG, jangan sampai ibu kader nggak tahu bahwa ibu Nok itu sakit hipertensi dan rumahnya di mana dan makan obat apa enggak. Sebetulnya itu kata kunci dari transformasi sistem kesehatan ya, atau dalam hal ini kita fokusnya kepada ILP. Kalau dulu orang cukup ketemu di posyandu, kalau sekarang nggak boleh. Ketika Iqbal misalnya ya, atau Raya tuh kemarin, kasus Raya kemarin tidak datang ke posyandu, nggak boleh kita nggak datang sampai ke rumahnya. Makanya DPRS itu Bu Wayan ya dan teman-teman di Bekasi harus 100% kalau kita mau berubah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Karena tadi ada hal-hal yang instan yang sekarang biasa dikerjakan. Ya jangan sampai generasi sekarang itu nggak mau memberikan makanan yang sifatnya dibuat gitu teman-teman sekalian atau alamiah. Ya hanya kembali kepada instan. Ya untuk itu teman-teman sekalian. Tapi kekhasan generasi Z itu kritis, serba ingin tahu, ya, dan daya karena tadi dulu ya pola pikirnya itu lebih cepat. Nah itu kita manfaatkan. Bagaimana kita mampu dari progres dalam hal ini